Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pokok bahasan baru, yaitu sistem regulasi. Tentunya setiap hari kamu melakukan berbagai jenis aktivitas, diantaranya menulis, membaca sebuah tulisan, mengamati lingkungan, dan sebagainya. Di mana semua aktivitas tersebut tidak dapat terjadi begitu saja, tetapi ada mekanisme di dalam tubuh yang akan mengkoordinasi semua kegiatan yang kita lakukan. Sistem saraf tersebut sudah tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh manusia. Mungkin kamu juga pernah berjalan tiba-tiba tersandung batu. Maka ketika itu kamu juga mengatakan aduh dan segera memegangi kaki yang tersandung tersebut. Coba, menurut kamu mengapa kamu tiba-tiba memegangi kaki dan mengatakan aduh? Adakah kaitan dengan sistem saraf yang terdapat dalam tubuh? Untuk lebih memahaminya, coba kita bahas tentang sistem regulasi. Apa saja sistem yang terlibat pada regulasi ini? Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua sistem endokrin atau sistem hormon, dan yang ketiga adalah panca indera. Dan ketiga sistem ini saling bekerja sama, saling mendukung, dan tidak bisa dipisahkan. Sistem saraf. Sistem saraf memiliki daya tarik tersendiri karena strukturnya yang sangat kompleks dan berfungsi sebagai alat pengatur regulator. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf, sedangkan jaringan saraf dibangun oleh sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron adalah satuan anatomi dan fungsional independen dengan ciri morfologis majemuk. Neuron berperan dalam penerimaan, penghantaran, pemrosesan rangsang, pencetus aktivitas sel, dan pelepas neurotransmitter dan molekul-molekul penyampai informasi lainnya. Struktur sel saraf. Sel saraf itu berbeda dengan sel autosom yang lain, di mana kalau sel tubuh yang lain itu dia mengalami pembelahan sel. Tetapi sel saraf ini dia tidak mengalami pembelahan sel, tetapi dia mengalami rangsangan. Kita lihat struktur sel saraf itu, ini satu sel saraf atau satu neuron. Ini adalah bagian badan sel. Pada bagian badan sel itu ada penjuluran yang banyak dan bercabang-cabang dan pendek. Ini disebut dengan dendrit. Dendrit ini berfungsi menerima rangsangan dari neuron yang lain, kemudian meneruskannya ke badan sel. Kemudian ada juga satu penjuluran yang panjang dari badan sel itu disebut dengan akson. Nah, akson ini ada yang diselubungi oleh selubung myelin. Pada selubung myelin terdapat sel sahwan dan juga ada nodus Ranvier. Selubung myelin ini berfungsi untuk regenerasi atau memperbaiki jika terjadi kerusakan. Kemudian nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat arah rangsangan. Dan di sini ada nanti celah antara sel saraf dengan sel saraf yang lain, ujungnya itu disebut dengan sinapsis. Jadi arah rangsangan itu dari dendrit ke badan sel diteruskan ke akson untuk dilanjutkan ke sel saraf yang lainnya. Peranan sistem saraf. Sistem saraf mengadakan orientasi terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu dengan menerima rangsangan dari luar, kemudian memberikan tanggapan terhadap respon rangsangan tersebut. Mengadakan kontrol internal agar fungsi organ dan sistem lainnya bekerja selaras dengan bantuan sistem endokrin. Kemudian, sebagai tempat penyimpan memori dan kecerdasan atau intelijensia. Misalnya, ketika sel saraf itu menerima rangsangan dari luar, misalnya ketika mata melihat suatu tulisan,
dan menurut kamu tulisan penting itu dikirimkan ke saraf pusat mengolah dan kembali memberikan perintah kepada efektor sehingga kamu mengambil pena dan kamu menulis di buku catatan kamu. Itu misalnya contohnya. Kemudian tipe neuron berdasarkan fungsi. Ada neuron sensorik, ada neuron interneuron, dan ada neuron motorik. Neuron sensorik yang membawa rangsangan atau sinyal dari sensor penerima rangsangan atau reseptor sensorik. Reseptor ini bisa berupa panca indera ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusatnya adalah otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada interneuron yang mengintegrasikan data dan memancarkan atau membawa kembali rangsangan atau sinyal tersebut. Kemudian neuron motor yang membawa rangsangan atau sinyal ke sel efektor. Ini adalah contoh dari sel saraf sensorik dan ini sel saraf motorik. Jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Nah, berdasarkan strukturnya, sel saraf itu ada sel saraf unipolar di mana hanya ada satu penjuluran dari badan sel, hanya satu yang disebut dengan akson. Kemudian ada sel saraf bipolar, dari badan sel itu ada dua penjuluran. Kemudian ada sel saraf multipolar. Di sini ada badan sel dan penjulurannya banyak. Dan ini ada dendrit dan ada akson. Itu yang sel saraf yang multipolar. Bagaimana sistem saraf bekerja? Salah satu kerja saraf adalah menghantarkan rangsangan yang berupa sinyal listrik, kemudian mengalirkannya. Proses penerimaan masukan atau input ke dalam sistem saraf melibatkan sistem saraf pusat yang tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi yang tersusun atas saraf dan ganglion. Sistem saraf dapat menerima sinyal atau impuls dari reseptor sensorik atau saraf penerima. Biasanya ini terdapat pada panca indera, misalnya pada kulit, pada ujung-ujung jari kita. Kemudian masuk diintegrasikan, diterjemahkan oleh sistem saraf pusat dan keluar dari pusat regulasi dengan mengirim sinyal keluar motor ke sel-sel efektor. Sel efektor dapat berupa sel otot atau sel kelenjar yang mengaktualisasikan respon tubuh terhadap rangsangan tersebut. Bagaimana neuron berkomunikasi? Nah, sinyal dari satu neuron akan diteruskan ke neuron berikutnya melalui suatu sinapsis. Oleh karena itu, sinapsis merupakan suatu elemen penting dalam penjalanan sinyal. Sinapsis dapat menjadi suatu pertemuan antara satu neuron dengan neuron yang lain dan atau juga bisa merupakan pertemuan antara neuron-neuron sel efektor. Sistem saraf pusat itu ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Akan coba bahas satu persatu. Bagian otak. Otak itu ada beberapa lobus, ada 4 lobus. Kemudian ini jika dilihat dari bagian bawah, ini dilihat bagian atas. Ini adalah otak besar, cerebrum, dan ini otak kecil, cerebellum. Nah, ini batang otak. Otak kecil ini berfungsi untuk keseimbangan. Yang berwarna biru itu adalah lobus frontal, ini lobus parietal, lobus temporal samping, dan lobus occipital. Fungsi otak. Fungsi tertentu dari otak manusia, belahan kanan dan belahan kiri itu berbeda. Otak belahan kanan itu fungsinya untuk pengenalan wajah, pola, irama.
kemudian untuk penglihatan, untuk menggambar, untuk prediksi jarak, intuisi, kreativitas, dan pemahaman menyeluruh. Sedangkan sebelah kiri ada bagian logika, intelijensia, matematik, bahasa, berbicara, menulis, proses linear satu setelah yang lainnya, analisa. Makanya setiap orang itu kadang berbeda. Ada nanti dia logikanya kuat, intelijensianya tinggi, matematiknya bagus, tetapi dari segi kurang, kreativitasnya kurang. Ada orang itu dari segi bahasanya yang ketika bagian otak ini yang berkembang dengan baik, bisa dia menguasai banyak bahasa, berbicaranya bagus, dia pandai dalam menulis. Dan ini pada setiap individu itu tidak semuanya yang berkembang dengan baik, ada bagian-bagian tertentu yang dia berkembang dengan baik, makanya setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saraf pusat manusia, pada manusia itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang dihubungkan oleh batang otak atau brainstem, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Saraf pusat manusia dilindungi oleh selaput yang disebut dengan meningen. Selaput meningen terdiri dari durameter, arachnoid, dan diameter. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terdiri atas dua lapis substansi, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di bagian dalam. Pada otak tadi juga terdapat substansi ini, tapi posisi substansinya berkebalikan. Berfungsi membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk mendekati rangsangan. Fungsi ini dapat dilakukan karena medula spinalis membentuk percabangan ke seluruh bagian tubuh yang disebut dengan sistem saraf tepi. Ini substansi putih, ini substansi kelabu utuh pada tulang belakang. Tetapi pada otak, substansi kelabunya di bagian luar, substansi putihnya di bagian dalam. Substansi putih dan abu-abu seperti korda spinal, namun bagian putih di dalam, abu-abu di luar, kemudian disebut korteks pada cerebrum dan cerebellum, ini pada otak. Kemudian bagian abu-abu berisi nukleid otak, bukan nukleosel. Klaster dari body cell, klaster badan sel pada sistem saraf pusat disebut dengan ganglia. Ini otak besar, ini otak kecil. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu dapat dibedakan berdasarkan arah impulsnya. Ya, ada sistem saraf aferen dan ada sistem saraf eferen. Saraf aferen ini yang melibatkan getaran dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Sementara sistem saraf eferen itu yang merambatkan getaran dari sistem saraf pusat menuju ke sel efektor. Berdasarkan asalnya, ada sel saraf itu berasal dari kepala dan ada berasal dari tulang belakang. Sistem saraf kepala disebut dengan kranial dan sistem saraf tulang belakang disebut dengan spinal. Bagian sistem saraf tulang belakang itu terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 4 pasang saraf pinggul sakral, dan 1 pasang saraf ekor. Sistem saraf parasimpatik dan simpatik.
Sistem saraf otonom terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik, di mana saraf sensorik dapat memonitor lingkungan eksternal dan internal, itu pada saraf motor terdiri dari saraf sadar dan saraf tak sadar. Nah, saraf tak sadar itu dibedakan lagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Di mana saraf simpatik dan saraf parasimpatik ini dapat bekerja pada organ yang sama. Misalnya ini pada mata, ketika saraf simpatik itu bekerja memperbesar pupil, saraf parasimpatik dia justru menyempitkan pupil. Dia bekerja pada organ yang sama, tetapi cara kerja berlawanan, antagonis. Misalnya nih pada jantung, memperlambat denyut jantung, sementara simpatik dia justru mempercepat denyut jantung. Baiklah, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.